Ya, sukses ya. Tahan dulu. Ya. Alhamdulillah. Mana ya gambaran gua? Kanan. Terima kasih Pak Isman. Jadi kenapa saya pilih ini? Pak Ale itu senang menyendiri. Jadi satu lagi saya tuh sampai terenyuh, sampai menangis dengan lagunya Mas Yanggi tadi. Jadi saya terbawa. Jadi lukisan-lukisan seperti ini ditambah dengan kisah itu luar biasa. Mengambil lukisan Pak Le Suyanto itu satu. Pak Suyanto melukis yang saya lihat dan saya amati mungkin bertahun-tahun itu selalu sepi dan kebetulan ternyata hubungan sepi itu ada dengan urusan pribadi beliau. Dan saya dari kecil senang yang seperti itu. Tapi bukan berarti itu profesi saya. Tapi sampai saya semester 8 begitu saya punya patung melamun. Jadi kalau Anda datang ke studio saya, ada patung saya itu yang melamun. Satu kepuasan bagi saya melamun. Jadi bahkan ketika saya dari Jakarta naik kereta dengan seorang yang ahli tenaga dalam, saya bisa duduk sendiri di sini, tapi saya bisa ada melayang-layang di tempat yang lain. Nah, beliau menasihati saya, Pak Yusman, jangan sering-sering, nanti raga sampean diisi sama yang lain. Saya bilang, saya tidak, itu sudah tak lakukan dari kecil, saya bilang. Jadi ternyata di bagian ilmu tenaga dalam itu bisa meninggalkan raga kita, terus pikiran dan jasa kita dah melayang kemana-mana. Saya beda situ, tapi pikiran saya, raga saya di sini, tapi pikiran saya sudah di kampung, saya main ke tempat itu sudah saya lakukan dari sejak SMP. Dan dengan lukisan saya pingin kesepian itu bukan berarti kita, dan saya sendiri secara pribadi saya masuk di lorong itu. Waktu saya di SD, waktu SMP, ketika saya melukis, saya membayangkan diri saya di dalam itu dan lukisan saya menjadi ini. Kita pasti serius mengerjakan itu. Tapi kalau kita cuma sekedar melukis begini, nah itu saya secara pribadi saya tidak tahu. Mungkin dengan pelukis lain dan pematung lain. Tapi ketika saya menggambar, sampai saya dari malam sampai pagi, orang udah azan, saya tidak sadar kalau itu udah azan. Tapi saya membayangkan, saya melukis ini, tak bayangkan diri saya di situ. Bagaimana dengan lingkungan, bagaimana itu saya. Tapi yang lain silahkan. Itu, makasih. Oke, terima kasih. Karya Pak Le ini saya melihatnya sebagai bukan persoalan ini lukisan mirip Pak Le, tetapi lebih ke kedalaman bahwa melihat Pak Le adalah melihat semangatnya. Di usia 78, Pak Le masih begitu aktif beraktivitas dan berkarya pun dia lakukan. Selain dia main film, berkarya melukis juga tidak henti-hentinya. Kenapa saya pilih ini? Begitu indahnya Pak Le untuk sebuah tokoh semangatnya. Saya kira lagi untuk Pak Le selamat dan semangat selalu untuk terus berkarya. Ini baru yang kedua pameran tunggal. Menunggu pameran tunggal ketiga pada seterusnya. Sukses lah pokoknya. Macam mana jalannya?
termasuk salah satu apa ya namanya tentang musik lah. Saya duyung pamerannya Pak Le Suyanto. Artinya karena sosok yang saya kagumi, beliau ini sudah tua tapi masih proses dan berkarya terus. Selamat untuk Pak Le Suyanto, tetap semangat berkarya. Saya Ahmad Nasir, salah satu sahabat dari Le Suyanto yang malam hari ini sedang menjadi pengantin dengan pameran tunggalnya. Satu yang saya catat dan saya ingat terus, usianya yang ke-70 berapa, begitu besar semangatnya Pak, terus berkarya dan berkarya untuk mengejar cita-citanya. Itu yang saya catat dan saya ingat, dan rasa-rasa juga kepengen seperti beliaunya yang penuh dengan semangat, terus berkarya dan berkarya. Ya, ini saya sudah sama Pak Suyanto yang berpameran hari ini. Saya sangat merinding sekali, sangat merinding melihat pembukaan pameran ini. Terima kasih buat saudara saya yang sudah mau membeli pembukaan pameran saya. Moga-moga gantian siapa yang pameran tunggal. Amin. Gini Pak Le, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman Yang jelas jangan ngaca, jangan hanya Pak Suyanto. Tapi siapa saudara kita yang kita dukung? Kita dukung, ayo kita ramekan untuk pameran. ya? Terima kasih. Sampai jumpa.